Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ande Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 1 Januari 2025. Happy New Year untuk kita semua. Semoga harapan kita untuk tahun 2025 bisa terrealisasi ya. Semoga yang sangkut di 2021 sampai dengan 2024 kemarin bisa mendulang cuan di 2025 ini. Jadi kondisi market hari ini tanggal 1 masih merah ya overall altcoin, tapi hanya beberapa altcoin aja yang mengalami tren kenaikan. Hari ini aku ada beberapa berita yang cukup penting, salah satunya ada outlook dari Franklin Templeton untuk digital asset, especially di crypto untuk tahun 2025. Tapi sebelumnya aku mau review dulu nih kondisi dari sentimen dari pasar ya. Sebelumnya di kalender ekonomi hari ini tanggal merah ya, long holiday untuk pasar dan besok baru mulai ada aktivitas. Jadi sentimen dari makroekonomi mungkin nggak akan terlalu memberikan impact karena juga nggak ada data yang akan diterbitkan hari ini. Secara return, Bitcoin quarterly return di mana secara kuartal Bitcoin positif di kuartal keempat 2024 kemarin, di mana Bitcoin mengalami kenaikan sampai 48,26%, which is ini bagus. Dan Ethereum mengalami kenaikan sampai 28,88%. Secara monthly return Bitcoin negatif di bulan Desember ini minus 2,5%. Dan semoga di Januari kita dikasih positif ya, sebab kalau kita melihat dari rekor Januari ini di 2 tahun terakhir kita positif. Cuma 2022 kemarin kita negatif banget di bulan Januari. Bulan Januari, Februari itu akan menjadi ya momen-momen yang sangat-sangat dinantikan. Ya, Februari kita mayoritas hijau, kemudian Maret udah mulai merah lagi, April kita juga punya rekor yang bagus. Dan ya itu cukup berbahaya sih sebenarnya di bulan Januari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin menunggu nih market bullish nggak 2025 awal ya semoga saja. Karena kita akan dapat beberapa sentimen seperti Donald Trump yang bakalan mulai dilantik. Kemudian ada DPR yang akan berganti ya kan, Gary Gensler mundur digantikan oleh Ketua SEC yang baru Paul Atkins. Terus juga akan ada banyak sekali outlook ekonomi dari para analis di bulan Januari ini. Kemudian perusahaan-perusahaan juga sudah akan mulai mengganti strategi mereka ke depannya, menyikapi kebijakan ekonomi yang mungkin akan berbeda dari tahun 2024 nanti. Gitu. Jadi ya kita akan menantikan ya secara pergerakan market sih movement dari Bitcoin nggak kemana-mana. Bitcoin overall masih bergerak sideways saja sejak Desember tanggal 21 sampai sekarang. Belum terlalu banyak movement. BTC dominan sideways. Ya, smart money-nya udah mulai turun dan momen ini dimanfaatkan oleh beberapa altcoin saja. Sementara yang lain masih dalam tekanan jual lah untuk altcoin. Gitu. Teman-teman, kalau kita lihat memang secara tren pasar saat ini market cenderung wait and see. Kenapa? Karena di tahun yang baru akan ada banyak ketidakpastian pada awal-awal ya. Itu sebabnya kenapa market tidak terlalu bergairah di bulan Desember akhir kemarin. Makanya kalau teman-teman melihat pergerakan Bitcoin kok nggak kemana-mana, tapi altcoin mungkin ada yang mendapatkan tekanan, yaitu adalah impact dari ketidakpastian tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi pada pasar, begitu. Makanya kita penting banget untuk mengatur money management kita ya di pasar karena ketidakpastian tersebut. Dan kalau kita lihat sih dari tren saat ini overall masih oke menurut saya secara pergerakan Bitcoin masih dalam posisi bullish, kemudian dari return pergerakan juga dari weekly, monthly, kuartal itu juga masih terbilang bagus, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya kita masih dalam tren yang positif sebenarnya. Cuman mungkin akan ada gejolak nih di awal-awal perdagangan kali ini
setelah fase boring yang terjadi kurang lebih 2 minggu terakhir pada pergerakan dari Bitcoin dan kripto. Teman-teman, aku mau informasikan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya GT token, kalian bisa dapetin hadiah token-token berikut secara gratis. Ada token GT, PP, Doge, GMT, kemudian Mi, FTT, BAN, Shiba Inu, Floki selama bulan Januari ini. Mulai dari tanggal 3 Januari ya, sampai dengan 12 Januari akan ada reward bagi teman-teman yang hold GT token di Gate.io, gitu. Syaratnya ya wajib at least hold sekitar 100 GT token. Kemudian isi form di sini, join to win, klik ya. Nanti aku akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, aku udah hold nih, dan kita bisa dapetin daily reward giveaway secara gratis. Gitu. Yang tertarik, cek link yang ada di description box. Kemarin PP naik karena Elon Musk. Nih, aku nggak tahu nih Elon Musk secara sadar atau enggak nih. Soalnya 32 menit yang lalu dia mengubah foto profilnya. Gitu. Terus namanya diganti menjadi Kekius Maximus. Nggak tahu nih ada apa. Apakah Elon Musk dihack atau dia mengganti secara sadar. Tapi yang pasti, PP kemarin mengalami tren kenaikan. Dan token-token dengan tema kodok berwarna hijau itu mengalami kenaikan yang secara tiba-tiba. Bahkan token God sendiri, yang mana token ini adalah pakai nama Maximus di akhirnya ya. Godseus Maximus. Ya kurang lebih mirip-mirip aja seperti Kekius Maximus itu juga mengalami kenaikan. Jadi ada hal yang unik yang terjadi pada Elon Musk Twitter kemarin. Kemudian BlackRock Bitcoin Fund saat ini menjadi produk ETF paling laris, di mana berhasil mengumpulkan sekitar 50 miliar US dollar ya dalam 11 bulan terakhir dari para investor retail dan juga corporate. Dan ini menunjukkan bahwa minat dari para investor terhadap produk dari BlackRock ETF, especially iShare Bitcoin Trust, itu mengalami akumulasi yang sangat-sangat signifikan, dan diprediksi akumulasi ini akan tetap berlanjut sampai 2025 nanti seiring semakin populernya Bitcoin dan semakin pahamnya masyarakat terkait dengan fiat money yang terus mengalami penurunan value-nya, khususnya di negara-negara berkembang. Itu berita terbaru. Kemudian ada rangkuman atau ada laporan terkait dengan uh, stablecoin apa saja nih yang maksudnya blockchain apa saja yang paling sering dipakai untuk mentransfer stablecoin berdasarkan volumenya di tahun 2024. Yang pertama adalah Solana, yang kedua Ethereum, ketiga adalah Tron, keempat adalah Base. Ini menunjukkan bahwa 4 blockchain tersebut sangat-sangat mendominasi ekosistem yang ada di market kripto, berhubungan dengan DeFi, DEX, marketplace NFT, dan lain sebagainya. Which is ini merupakan sebuah use case yang bisa dibilang luar biasa bagus dari beberapa blockchain tersebut. Sementara yang lain kayak BNB, Smart Chain, Arbitrum, Polygon berada di peringkat kelima dan seterusnya. Kemudian tanggal tanggal 1 Januari ini akan ada unlock token dari Sui dan juga Ethena. Hati-hati, mungkin akan sedikit memberikan impact terhadap pergerakan dari pasarnya. Aku perhatikan unlocknya 2%, lumayan gede. Kemudian Pulse, ini akan ada upgrade ya, di tanggal 1 Januari juga akan ada token staking update. Lalu besok akan ada data inisial jobless claim dari Amerika Serikat. Nah, token dengan tema biotech, ya bioteknologi, itu akan listing. Ada token namanya Bio, akan listing di Binance. Siapa tuh yang udah sempat ikutan? Nah, siapa tahu ya kalian bisa memperoleh cuan ya dari listingnya token Bio ini di 2 Januari besok, 2 hari lagi gitu. Kemudian ada FTT atau FTX, itu bakalan melakukan likuidasi aset mereka dan akan didistribusikan kepada para investor di tanggal 3 Januari nanti. Itu juga bisa menjadi sentimen yang ya probably ya
ada tekanan jual karena investor mungkin panik terkait dengan distribusi dari FTX. Itu, dan sisa-sisanya, ada beberapa token unlock yang akan dibagikan, ada juga mainnet upgrade dari beberapa project, dan menurut saya Januari ini bakalan interesting lagi, terutama perbincangan terkait dengan Solana ETF di Januari 2023 ini akan bergema lagi. Ya, Grayscale Solana ETF approval di tanggal 23 Januari. Siap-siap tuh, siapa tahu di-approve. Bisa menjadi salah satu sentimen yang positif. Tanggal 23, kemudian tanggal 25 juga akan ada FunEgg, 21 Share, Canary, Bitwise yang juga akan menunggu approval terkait dengan Solana ETF deadline. Semoga Ketua SEC dan juga jajarannya yang baru memimpin bisa membawa dampak positif lah, terutama untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan Solana di Januari ini. Bitcoin is living exchange. Berita terbaru terkait dengan lebih banyaknya jumlah Bitcoin yang masuk ya ke luar exchange, yang masuk ke cold wallet dan keluar dari exchange. Ini merupakan sebuah rasio yang menunjukkan bahwa semakin lama semakin sedikit jumlah Bitcoin yang diperdagangkan di exchange. Artinya, mayoritas holder itu menyimpan Bitcoin mereka di dalam baik itu cold wallet ataupun hot wallet ya, yang pasti dia udah banyak keluar dari exchange yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menyimpan aset Bitcoin ini di wallet pribadi mereka itu akan memegang Bitcoin dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada mereka yang simpan di exchange. Jadi ini sentimen bagus untuk bullish pada Bitcoin. Inilah outlook dari Franklin Templeton untuk kripto aset di 2025. Yang pertama, terkait dengan meningkatnya adopsi dari institusi dan juga teknologi evolution, sebab regulator di tahun 2025 akan condong terhadap mendukung terhadap perkembangan dari kripto. Kemudian SEC akan diganti ketuanya dan siap-siap akan ada produk-produk baru yang tentu saja bisa berpotensi mendapatkan approval lebih cepat, lebih clear untuk produk-produk altcoin ETF yang baru. Mungkin itu Solana ETF atau mungkin Doge ETF, yang nggak tahu teman-teman. Tapi ini akan menjadi salah satu sentimen yang bagus untuk perkembangan altcoin. Kemudian juga ada terkait dengan US reestablish itself global hub. Oh, oke, US akan menjadikan negara mereka sebagai global crypto hub ya, yang mendukung inovasi terkait dengan perkembangan kripto di Amerika Serikat. Kemudian juga terkait dengan tokenisasi akan menjadi salah satu motor penggerak dari pasar juga. Perkembangan dari decentralized finance akan melonjak ya dalam skala global. Selain itu juga beberapa proyek-proyek yang berhubungan dengan internet kayak DePIN, ya Decentralized Physical Infrastructure Network itu akan bullish, diprediksi bullish. Kemudian penggunaan untuk solusi real world yang berhubungan dengan IoT atau Internet of Things juga akan menjadi salah satu motor penggerak dari pasar. Bisa diperhatikan tuh proyek-proyek DePIN dan juga IoT ya. Kemudian juga ada proyek yang berhubungan dengan AI. Ini bakalan bisa driving driving pergerakan dari altcoin juga. Selain itu AI agent juga masih akan relate di tahun 2025 ini. Dan overall kalau kita lihat dari kondisi market ini bakalan sangat-sangat positif untuk market altcoin. Ya, semoga saja regulasi, analisa dan juga semuanya lah ya, semua faktor itu bisa mendukung terkait dengan pertumbuhan kripto aset kedepannya untuk 2025. Terdeteksi kemarin ada CleanSpark. Ini adalah perusahaan miner yang mana kemarin ada pembelian Bitcoin dengan jumlah yang cukup besar, sekitar 1.800 Bitcoin dan juga 1.300 Bitcoin. Ada transaksi yang lumayan gede untuk kemarin sehingga dia spark naik ya teman-teman, kepemilikan Bitcoin dari salah satu perusahaan mining ini yaitu CleanSpark. Miner aja udah mulai beli Bitcoin ya kan, daripada mereka nambang lama, mahal,
mereka lebih memilih untuk beli. ETF spot Bitcoin dan juga Ethereum kemarin negatif, ada arus keluar, teman-teman. Jadi setelah beberapa waktu positif, akhirnya negatif kembali ya. Outflow pada Bitcoin spot ETF ini gede banget. Ya, ini didominasi oleh Grayscale, Fidelity yang kemarin exit, banyak yang exit di pasar. Ya, kenapa exit nggak tahu juga, mungkin mereka kayak mengantisipasi aja sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di awal tahun. Seperti itu. Kemudian juga berita terbaru datang dari Tron Network yang selama 30 hari ini menghasilkan pendapatan sampai 329 juta US dollar, meningkat sekitar 39%. Menunjukkan bahwa Tron merupakan salah satu proyek blockchain yang surplus ya, yang cuan gitu. Hari ini ada narasi apa? Ya menurut saya sih hari ini akan ada closing untuk apa namanya, yearly time frame. Ada nggak sih time frame 12 bulan ya? Kita closing ya overall positif-positif aja sih. Kalau secara yearly Bitcoin nggak pernah salah ya, nggak pernah kalah ngasih cuan gitu. Tapi kalau kita lihat dari monthly closing untuk Bitcoin di perdagangan hari ini jam 7 pagi seperti biasa, monthly opportunity untuk closing monthly-nya itu mungkin negatif. Teman-teman, ada candle yang overall saat ini lagi di-create oleh pasar ya, dan kemungkinan adalah mungkin sebuah shooting star, sebuah candle yang cukup ngeri-ngeri sedap sebenarnya di monthly time frame. Dan kalau kita lihat memang saat ini posisi dari Bitcoin sudah berada dalam level jenuh untuk RSI-nya sendiri gitu. Ya harapannya masih bisa lanjut naik lagi, tapi kita lihat seperti apa ya hari ini market, karena market sepertinya masih dalam kondisi holiday. Besok mungkin baru akan ada peningkatan volume yang lebih baik gitu. Dan ya secara monthly negatif untuk Bitcoin kalau dia closing di bawah 100.000. Kalau dari weekly-nya kita masih ada opportunity untuk sedikit recover. Dari daily time frame mulai ada peningkatan-peningkatan kecil, cuman secara tren belum kuat. Ya, kemarin kita expect ada pantulan nih dari pergerakan Bitcoin yang berada di range 92.000 karena beberapa kali pergerakan Bitcoin mencoba untuk drop. Tapi ya sekitar di level 91.600 di sana ada buyer yang cukup antusias beli. Kalau dari pengamatan saya di daily time frame udah mulai ada peningkatan smart money. Ini mungkin sebuah indikasi positif ya untuk Bitcoin dan ditunjang oleh volume yang sebenarnya nggak terlalu gede untuk perdagangan kemarin gitu. Jadi udah mulai ada pergerakan smart money yang lebih aktif. Harapannya sih bisa di-follow up dengan baik ya. Potensial kalau bisa Bitcoin tuh bisa rally sampai 98.000 lagi dalam beberapa waktu ke depan gitu. Dan ini mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak. Karena di posisi sekarang probabilitas untuk pasar bergerak ya itu sangat sulit untuk diprediksi, teman-teman. Karena ya volumenya rendah, pergerakan smart money nggak terlalu banyak. Bahkan kemarin pun setelah kita habis syuting video ya, itu pergerakan Bitcoin kan ada di kisaran 94.000. Tiba-tiba drop turun sampai 92. Di sana justru Bitcoin kembali rally dan bisa naik sampai 96.000. Dan beberapa jam kemudian pergerakan Bitcoin turun lagi. Ini kan menandakan bahwa ya sangat-sangat berbahaya nih kondisi dari market ya. Bisa dibilang sangat sulit untuk diprediksi seperti itu. Tapi kalau dari saya sih melihat ini adalah awal yang kemungkinan akan baik untuk pergerakan Bitcoin. Apalagi Bitcoin udah turun sekitar 2 minggu lamanya dan udah waktunya nih untuk recover dulu. Meskipun itu belum tentu pergerakan Bitcoin bakalan create new all time high, tapi kenaikan-kenaikan kecil berpotensi pada Bitcoin dalam jangka pendek gitu. BTC dominance juga masih strong. Ya kita expect ada penurunan pada BTC dominance tapi tidak sangat ya tidak mulus lah penurunannya. Jadi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat strong nih tren dari Bitcoin sekarang. Itu sehingga altcoin belum dikasih kesempatan untuk mengalami tren kenaikan ya secara jangka pendek. Hari ini gold
mengalami kenaikan 0,72%, kemudian dolar juga naik teman-teman di 0,36%. Saham S&P 500 kemarin dia masih gerak ya, cuman udah close sekarang dan dalam kondisi minus 0,43%. Ya saham US kayaknya udah mulai koreksi, probably koreksi. Mungkin gold masih cukup oke untuk saat ini ya, masih stabil. Dan Bitcoin juga overall saya rasa masih akan ya ngikutin gold lah. Ya semoga aja seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin trading di perdagangan hari ini, saya rasa lebih kayak dominan ke long position ya maybe, atau posisi buy lah. Kalau kita lihat sih dari statistik hari ini ya 1 Januari, mayoritas trader di BTC US Perpetual Market itu cenderung buy, ya cenderung bullish pada Bitcoin secara jangka pendek gitu. Tapi apakah beneran nih pergerakan Bitcoin nanti nggak kena long squeeze? Ya kita juga nggak bisa memastikan tersebut. Tidak bisa memastikan hal tersebut gitu. Kalau kita lihat juga dari Bitcoin liquidation hari ini nggak terlalu besar sih volumenya, tapi mayoritas memang lebih condong ke pasang long ya. Di all exchange juga cenderung positif lah untuk pasar gitu. Jadi hari ini hari Senin, yang kemarin party, yang kemarin udah mabuk ya kan, istirahatlah hari ini, nggak usah terlalu banyak pantau market ya kan. Mungkin kalau sempat beli hari ini kemudian tinggal tidur. Ya, semoga besok bisa hijau, teman-teman. Tapi tren tersebut cuma jangka pendek sih kalau menurut saya ya. Jadi secara jangka panjangnya kita masih butuh waktu untuk melihat gimana market merespon harga Bitcoin yang sudah diskon, bagaimana market merespon banyak altcoin yang sudah terdiskon. Gitu. Kita butuh lihat respon sebab volumenya ini kecil untuk jangka pendek gitu. Jadi dari saya pribadi tetap optimis di Januari ini ya, harapan selalu ada. Dan juga secara jangka pendek mungkin ada opportunity untuk bullish, meskipun bullish-nya itu nggak kuat. Jadi masih harus hati-hati juga untuk kita. Dan ya untuk selebihnya kita serahkan semuanya ke market, teman-teman. Jadi itu ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.